temptation terbesar untuk Anda nggak diberkati ataupun lose money itu karena nggak sabaran. Jadi dari seorang eksekutif, seorang direksi yang bergerak di bidang keuangan, ketemu masalah, kemudian akhirnya ditolong Tuhan dan akhirnya balik malah melayani Tuhan hari-hari ini. Jadi hari-hari ini kegiatannya apa aja nih, Bro? Nah, hari-hari ini saya membantu beberapa perusahaan, Bro Yongki, tapi sebagai kapasitas komisaris lah. Ya. Ini sama seperti Sama kita. Umur kita memang harusnya begitu. Kita udah nggak lagi. Kita mendidik anak-anak yang muda, ya guidance mereka, mereka bisa maju. Saya ini kan memang diberikan expertise di pasar modal. Saya mulai buat seminar-seminar, Bro. How to invest God's way. How to untuk invest untuk teman-teman di full gospel. Oke. How to invest in capital market, in tapi stocks. dengan perspektif Tuhan. Ya. Wow. Saya udah bagikan beberapa kali dan mereka antusias sekali. Jangan sampai saya mau mengajarkan mereka, mengequip mereka itu mengulang hal yang sama seperti yang saya lakukan. Ya. Jadi saya selalu mengatakan rule-nya untuk di pasar modal itu, rule number 1, jangan serakah. Jangan pernah hutang. Jangan pakai hutang. Kedua, jangan serakah, jangan buru-buru, jangan trade, Bro. Invest itu beda dengan trade. Temptation terbesar untuk Anda nggak diberkati ataupun lose money itu karena nggak sabaran. Ya. Jadi trader. Tapi kalau kita benar-benar dengan hikmat yang milih perusahaan yang benar dalam jangka waktu yang lama, sebetulnya pasti untungnya. Look like more than 80% lah. Saya nggak mau bilang 100%. More than 80% make money. Diberkati. Tadi kan waktu Bro cerita bahwa ya udah kayaknya Tuhan panggil untuk melayani. Apa yang Bro lakukan untuk Tuhan sejak maksudnya dipulihkan kemudian proses itu semua berjalan? Nah, setelah itu saya banyak dipanggil juga sebagai pembicara dan saya bagikan juga. Saya masih ingat beberapa sesi di radio Pelita Kasih, ya. Sesinya itu The Power of Giving. Oke. Jadi kuasa daripada memberi. Kemudian saya mulai aktif juga di Full Gospel. Tentu di gereja-gereja saya mulai keliling-keliling juga, bicara di hari Minggu. Yeah. Betul-betul kalau di Full Gospel itu training ground. Kenapa? Kita itu mengeluarkan uang sendiri, bayar hotel sendiri, makan sendiri, travel tiket sendiri, nggak ada PK, ya, betul-betul purely untuk reaching out people, menjangkau jiwa-jiwa. Itu aja. Jadi ini sebagai satu training ground sebetulnya. Ya, kalau saya boleh katakan hampir mirip-mirip dengan Paulus lah sebagai tent maker gitu ya. Paulus kan bikin juga pendapatannya dari pembuat tenda. Dia tidak bergantung dari pelayanan, ya, tapi dia bergantung kepada pelayanan. Hidupnya sebagai tent maker, karena dia tidak mau memberatkan orang dalam pelayanan itu kan gitu. Kalau saya minta dalam short statement gitu ya, Bro, nasihat apa sih yang paling penting yang you bisa berikan kepada teman-teman wise people yang ada di marketplace? Untuk anak-anak muda tuh? Ya, anak-anak muda ini, yang umur 25, 35 yang lagi mulai berkarir. Nasihatnya tentunya tentang pengalaman tadi itu ya. Jadi nasihat apa sih yang paling penting nih supaya mereka bisa ingat? Mungkin short statement aja, Bro ya. Ya. Mereka boleh punya dreams. Anak muda pasti harus punya mimpi. Dream. Ya, gitu. Tapi bawalah dream itu bersama dengan Tuhan. Oke. Kadang-kadang gini, saya ngeliat anak muda, ini mimpi saya. Tapi mimpi itu harusnya bersama dengan Tuhan, saya akan bisa mewujudkan mimpi itu. Bukan karena kekuatan kamu, kehebatan kamu, pengalaman kamu. Kalau biasanya kalau hanya saya punya mimpi dan saya harus mewujudkan mimpi itu, nah itu bisa tadi dibawanya ke greediness, ketamakan, kesombongan, ngandalkan networking tanda petik orang-orang penting dan lain-lain. Yang sebetulnya
At the end seperti kasus saya 13 tahun apa yang saya earn gone. Hilang begitu. Hilang begitu. Iya, iya. Tapi Tuhan bisa kembalikan gitu loh. Nah, poin yang saya belajar sih sebenarnya dari diskusi kita hari ini bahwa memang kita sebagai manusia memang kadang-kadang kita berbuat salah mengambil keputusan. Tapi yang saya belajar dari perjalanan Bro Vincent hari ini adalah waktu kita salah, jangan kita hadapi dengan kekuatan sendiri. Amin. Ya. Saya cuma kemarin waktu merenung gitu ngobrolan hari ini, wah ternyata memang kalau kita berbuat salah, nggak mungkin kita istilahnya selama hidup tuh nggak pernah berbuat salah. Iya, pasti ada berbuat salah, salah kecil, salah sedang, salah besar. Tapi yang saya belajar adalah waktu kita berbuat kesalahan, keputusan yang salah, tindakan yang salah. Totally true. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, kembali kepada Tuhan. Ya. Ya, berserah kepada Tuhan seperti yang you lakukan juga. Nah itu sesuatu yang value yang saya belajar nih pribadi nih bro. Kalau bisa dari awal itu doakan visi ini, mimpi ini, tanya Tuhan apakah memang ini sesuatu yang Tuhan juga izinkan terjadi atau enggak. Which is menurut saya itu kesalahan kita. Jadi teman-teman yang muda ini maksudnya kalau memang bisa dari awal tuh libatkan Tuhan. Saya setuju sekali dengan pernyataan Bro tadi bahwa kita harus belajar dari kesalahan, learn from our mistake. Iya, betul. Dan kemudian tidak mengulangi lagi. Nah, itu juga yang saya seringkali pesan ketika awal-awal buka dalam prolog saya ke seminar. Saya katakan gini, the blind cannot lose his stick twice. Ya. Jadi orang muda itu jangan kehilangan tongkatnya dua kali. Jadi apa yang pernah saya alami, saya ingin bagikan pada Anda supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu luar biasa. You are right, totally. Jadi memang kembali lagi sih pengalaman ini kan menceritakan bahwa memang dalam perjalanan hidup kita bisa juga jatuh gitu ya. Tapi kan kita hanya bisa bangkit kalau kita mengandalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan kan orang benar bisa jatuh 7 kali tapi dia bangkit kembali. Dan biasanya kita orang percaya kita katakan kita bangkit bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Oke. Statement terakhir bro, pertanyaan terakhir nih ya, bicara mengenai segmen ini. Apa sih arti keberhasilan bagi seorang Vincent Wijaya? How you define success? Oke. Ini sangat dalam sih. Sukses itu adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. That is success. Itu. Just singkatnya begitu ya. Singkatnya. Seperti Tuhan Yesus sebetulnya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi memang dalam sekali bro. Dalam ini. Apakah saya sudah ke level itu? I'm not. Belum. Jauh lah. Ya, kita berdua sadar kita jauh sekali. Kita jauh sekali ya. Tapi that is the true definition of success. Baru saya dengar hari ini bro seperti itu. Tapi memang kita kembali lagi kan ke Matius 6:33 kalau nggak salah ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan selebihnya akan ditambahkan kepadamu. Jadi that memang is the true success. Wow, oke. Ini definisi sukses terbaru nih. Dulu saya pernah tanya, kalau menurut Pak Yungki sukses apa? Saya simpel aja. Sukses. Kalau saya bilang gini, sukses is when you kalau engkau melakukan yang terbaik dari apa yang bisa engkau lakukan. Tapi saya patokannya adalah Kolose 3 ayat 23. Ya kan? Dalam segala hal lakukanlah itu dengan sepenuh hatimu seperti untuk Tuhan. Tapi kalau kita kait-kaitkan lagi dengan tadi Matius, tadi nyambung semua. Nyambung semua. Jadi kembali lagi memang thank you untuk definisi yang luar biasa hari ini. Success definition. Wise people, ada 3 krisis yang paling sering dialami dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah krisis keuangan, yang kedua adalah krisis di dalam keluarga, yang ketiga adalah krisis kesehatan. Nah, jika Anda hari-hari ini mengalaminya, kami ingin berdoa dan menguatkan Anda. Mari hubungi nomor telepon yang ada di dalam layar Anda sekarang ini, atau Anda bisa klik link yang ada di dalam deskripsi video. Bro, kita lanjut nih bro, ngobrolan tadi. Jadi kembali lagi memang kalau saya pribadi sih punya hati bagaimana kita tuh bisa membagi kepada yang muda ini supaya mereka bisa belajar gitu ya. Nah kadang-kadang kan anak muda tuh suka bingung. Tadi kan kita bilang, sukses itu definisinya adalah melakukan kehendak Tuhan. Mereka yang muda-muda baru mulai nih gitu ya. Mungkin pertanyaan,
kalau gue kerja di sini, bidang ini, apakah ini kehendak Tuhan? Bagaimana sih teman-teman ini untuk mengerti bahwa tuh dia di jalur yang benar kerjanya? Kalau kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, dia harus peka terhadap suara Tuhan. Oke. Untuk peka terhadap suara Tuhan, dia harus intim dengan Tuhan. Jadi step-stepnya very clear nih. Intim, peka, knowing, and doing. Very clear. Yeah. Jadi saya kembali lagi kepada anak muda. Get intimate with God. Intimasilah dengan Tuhan. Yeah. Sehingga akan dibangun satu kepekaan. Dia akan alert gitu ya. Kita di marketplace pun harus tahu bahwa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah representasi daripada kerajaan Allah kan. Ya kan? Kalau saya mau tarik sebetulnya Bro Yongki, kehendak Tuhan itu ujung-ujungnya apakah kita melakukan itu ada kebenaran nggak? Ada kekudusan nggak? Ya. Dan kita lakukan dengan obedience. Itu sebetulnya that is totalnya. Setuju banget. Pengkhotbah 10:10 itu very clear. Kata sukses itu ada di situ. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Nah, di B-nya ini yang penting sekali. Tetapi yang terpenting untuk berhasil, sukses, adalah hikmat. Yeah. Tadi korelasinya jelas sekali. Yeah. Intim, peka, you knowing the wisdom akan telling you what to do, dan wisdom itu juga akan mengatakan bahwa ini memang jalan yang benar untuk kau tempuh juga. Luar biasa, Bro. Yeah. Terakhir nih, Bro, kita ngomong investment supaya teman-teman teman-teman generasi muda yang di marketplace itu juga ngerti. Hari-hari ini kan kita lihat banyak sekali penawaran-penawaran yang luar biasa. Kadang-kadang dibungkus yang bagus sekali, di-endorse sama orang-orang terkenal malah gitu. Tapi ternyata bodong nih. Nasihat apa dari seorang Vincent Wijaya kepada teman-teman muda ini untuk melihat bagaimana cara bijak untuk berinvestasi? Hati-hati terhadap iming-iming yang tidak masuk akal. Misalnya something too good to be true gitu. Something too good to be true. Yeah. Misalnya untung setiap hari 1%. Berarti kan setahun kan 360%. Loh kalau 360%, kenapa dia mesti nawarkan ke orang lain? Lakukan aja sendiri kan. Atau kalau benar seperti itu, hari ini tidak lagi ada orang miskin tuh, semua kaya. Gak ada orang miskin, semua orang kaya, semua betul. That's totally true. Jadi hati-hati terhadap iming-iming yang gak masuk akal. Oke. Yang kedua, hati-hati terhadap tawaran investasi yang tidak di-endorse oleh otoritas. Oke. Ya. Itu betul. Itu. Jadi bahaya nih. Kalau robot trading, yuk ngadu sama siapa kalau rugi gitu. Ya. Dan yang ketiga, tentunya pakailah hikmat dalam berinvestasi. Artinya melibatkan Tuhan, banyak berdoa, minta petunjuk Tuhan juga. Jadi hati-hati terhadap iming-iming yang tidak masuk akal. Harus ada otoritas tertentu yang mengawal, mengendorse produk-produk atau ini semuanya. Yang ketiga berhikmat. Ada lagi tambahan nih, Bro, yang keempat, Bro. Apa tuh? Kalau bisa jangan berhutang untuk berinvestasi. Oh iya, sorry. Kalau itu benar. Kalau dalam kaitan dengan yang saya itu betul. Itu boleh tambahkan. Jangan berhutang itu. Kalau bisa gitu kan. Kalau bisa jangan berhutang. That's totally true. Jadi empat. Jadi investasi itu harus dimulai dengan simpanan atau tabungan yang ada yang ekses. Iya. Maksudnya tabungan yang lebih. Nah itu kan bisa dipilih. Iya. Investasi mau di pasar modal, mau di bank atau di properti, itu kan semuanya kan dari ekses, bukan dari kekurangan gitu ya, Bro. That's kalau kekurangan ngutang. That's totally right. Itu sebetulnya selalu pembukaan saya di selalu seminar capital market itu pasar modal, jangan pakai uang utang untuk berinvestasi di pasar modal. Oke, saya pikir pembicaraan hari ini sangat luar biasa dan saya yakin pasti teman-teman wise people di marketplace itu sangat diberkati. Thank you, Bro. Thank you. Wise people, mari kita renungkan 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 11. Dikatakan demikian, tetapi mereka yang ingin cepat kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelapkan manusia ke dalam keruntuhan dan juga kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah
beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Wise people, hari ini mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, siapakah yang menempati posisi paling utama di dalam hati kita? Apakah Tuhan yang kita cintai atau ada hal yang lain? Mungkin itu uang atau harta, mungkin juga pekerjaan dan banyak hal lain yang menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Jika Tuhan tidak menjadi pusat kehidupan kita, maka akan dengan mudah kita akan jatuh ke dalam pencobaan dan jerat-jerat yang dapat menghancurkan kehidupan kita. Wise people, tentukan pilihan Anda hari ini. Siapa yang menjadi pusat kehidupan Anda? Tuhan Yesus memberkati.